Izin memperkenalkan diri, saya Dion Paramenita Soik, NPM 1758011051 dari kelompok CSL 15. Di sini saya akan melakukan skill lab atau pemeriksaan pada pemeriksaan neurologi 2 yang meliputi dari pemeriksaan motoris, kemudian pemeriksaan fisiologis, dilanjut pada pemeriksaan patologis, kemudian sensoris, dan terakhir pada pemeriksaan tes koordinasi dan keseimbangan. Baik, selamat pagi Bapak. Baiklah, terkait dari hasil analisis tadi, di sini saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik ini nanti berguna untuk menunjang diagnosis penyakit Bapak apa dan terapi penyembuhan yang terbaik untuk Bapak apa. Mungkin nanti untuk pemeriksaan fisiknya sedikit tidak nyaman, nanti saya akan meminimalisir ketidaknyaman tersebut. Apa Bapak bersedia? Baik, nanti Bapak bisa naik ke atas bed, sedangkan saya bisa mempersiapkan alat Pak ya. Kalau Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan motoris. Jadi Bapak bisa untuk berbaring Pak. Baiklah, untuk pemeriksaan motoris yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada musculus deltoideus, di mana nanti pasien saya minta untuk mengabdusi lengannya dan saya akan memberi tahanan apakah pasien bisa menahannya atau menahan dengan baik atau tidak. Baiklah, Bapak bisa untuk mengangkat tangannya Pak. Nanti di sini saya akan mendorong ke bawah. Bapak saya minta untuk menahan Pak ya. Bisa ditahan Pak. Baik, bisa diturunkan. Baik, pada musculus deltoideus didapatkan untuk nilai atau skalanya itu pada skala 5 atau pada skala kekuatan normal untuk pemeriksaan motoris. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk musculus bicep brachii. Di sini saya akan meminta pasien untuk memfleksikan lengannya dan saya akan memberi dorongan apakah pasien bisa menahan dengan kekuatan normal atau tidak. Bapak bisa untuk memfleksi tangannya sama seperti tadi Pak. Saya akan mendorong dan Bapak coba untuk menahan Pak ya. Baik, yang tangan sebelahnya. Baik. Didapatkan juga pada pemeriksaan bicep brachii skala 5 atau kekuatan normal. Selanjutnya pada musculus triceps brachii, pasien akan mendorong atau mengekstensi dan saya akan mencoba untuk memberi dorongan. Pak, sama seperti tadi, tapi Bapak mendorong sedangkan saya untuk mencoba untuk menarik ke arah Bapak Pak ya. Bisa Pak? Ya. Selanjutnya satu lagi. Baik. Jadi kalau untuk pemeriksaan triceps brachii didapatkan juga pada kekuatan normal atau skala 5. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pada pemeriksaan refleks fleksi pada pergelangan tangan. Yang pertama Pak sama seperti tadi, tapi ini untuk pergelangan tangan Bapak bisa ditekuk tangan seperti ini. Nah, saya akan menarik ke arah saya dan Bapak bisa untuk ditahan Pak ya. Baik, tangan sebelahnya Pak. Baik, didapatkan untuk fleksi pergelangan tangan juga pada skala 5 atau kekuatan normal. Kemudian ekstensi pergelangan tangan sama seperti tadi Pak, cuman arah sebaliknya. Jadi Bapak mendorong ke arah saya dan saya coba untuk mendorong ke arah Bapak Pak ya. Baik, sebelahnya. Baik, didapatkan juga skala 5 kekuatan normal. Kemudian dilanjutkan untuk fleksi lutut. Bapak coba untuk ditekuk lututnya. Jadi saya akan mendorong kaki Bapak dan Bapak coba untuk tahan Pak ya. Coba Pak. Baik, kaki sebelahnya Pak. Baiklah, untuk fleksi lutut didapatkan kekuatan motorisnya 5 atau kekuatan normal. Di sini saya lanjutkan untuk kekuatan untuk plantar fleksi. Pak, coba kakinya untuk ditekuk ke arah Bapak. Nah, di sini Bapak coba untuk terus menekuk ke arah Bapak dan sedangkan saya menarik ke arah saya Pak ya. Coba ditahan Pak ya. Baik, sebelahnya Pak. Baik, didapatkan untuk plantar fleksi juga skala 5 atau kekuatan normal. Kemudian saya untuk dorsofleksi, Pak sama seperti tadi. Hanya saja berlawan arah Pak ya, jadi Bapak mendorong ke arah saya, sedangkan saya coba untuk mendorong ke arah Bapak. Baik Pak, bagus. Baiklah, untuk dorsofleksinya juga didapatkan skala 5 atau kekuatan normal. Baiklah Bapak, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada pemeriksaan refleks fisiologis. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pada pemeriksaan fisiologis. Bapak bisa untuk duduk Pak. Baiklah, untuk pemeriksaan fisiologis yang pertama saya akan menilai untuk refleks tendon bicepnya dengan menggunakan palu refleks. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan refleks pada tendon bicepnya. Baiklah Bapak, di sini saya akan mengetuk pada bagian otot Bapak, mungkin sedikit tidak nyaman Pak ya. Baiklah, kalau pada pemeriksaan tendon bicep dilakukan juga pada kedua tangan. Maaf ya Pak. Baik. Pada pemeriksaan
refleks fisiologis pada tendon bicep itu yang diharapkan itu yang pertama ada kontraksi dari otot bicep, kemudian adanya fleksi pada lengan bawah. Selanjutnya saya akan memeriksa pada refleks otot tricep. Maaf Pak ya. Baik, yang sebelahnya Pak. Baik, pada pemeriksaan refleks otot tricep itu yang diharapkan yang pertama itu ada kontraksi dari otot tricep, kemudian ada ekstensi lengan bawah. Saya lanjutkan untuk pada pemeriksaan patella, refleks patella. Maaf Pak. Maaf Pak ya. Baik, kaki sebelahnya Pak. Baik, pada pemeriksaan refleks patella hasil normal itu didapatkan adanya ekstensi pada tungkai bawah. Kemudian saya lanjutkan pada pemeriksaan untuk tendon Achilles. Maaf Pak ya. Baik, tentunya Pak. Baik. Pada pemeriksaan tendon Achilles itu hasil yang didapatkan itu adanya ekstensi atau ekstensi pada tendon Achilles yang menyentak. Baiklah Bapak, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks patologis. Baiklah, selanjutnya sini saya akan melakukan refleks patologis. Yang pertama, Bapak coba untuk berbaring lagi, Pak. Baik. Di sini pemeriksaan menggunakan ujung tajam pada bagian palu refleks. Refleks patologis yang pertama, saya akan melakukan refleks pada namanya refleks Babinski, kemudian refleks Chadok, kemudian refleks Gordon, kemudian itu refleks Gonda, dan terakhir itu refleks Oppenheim. Begitu juga dilakukan pada kaki sebelahnya. Yang pertama refleks Babinski, kemudian refleks Chadok, kemudian Gordon, kemudian Gonda, dan terakhir itu Oppenheim. Pada keenam pemeriksaan tersebut normal apabila didapatkan pelangkar fleksi. Kemudian saya lanjut pada pemeriksaan Hoffman-Trommer. Pada pemeriksaan Hoffman-Trommer di sini pemeriksa memegang pergelangan tangan pasien, maaf Pak, kemudian menjepit jari tengah pasien di antara jari telunjuk dan jari tengah, kemudian menggoreskan jari tengah pasien menggunakan jempol. Normalnya tidak didapatkan gerakan refleks apapun, dan sedangkan abnormalnya nanti didapatkan fleksi ibu jari dan juga abduksi ibu jari. Pemeriksaan dilakukan dengan kedua tangan untuk Hoffman-Trommer. Baik, tidak didapatkan refleks fleksi ibu jari maupun abduksi ibu jari. Baik Bapak, selanjutnya kita lanjutkan pada pemeriksaan sensoris. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan refleks sensoris. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan tes sentuhan halus. Sebelumnya minta pasien untuk duduk lagi. Bapak bisa untuk duduk Pak. Baiklah, yang pertama untuk tes sentuhan halus. Di sini saya akan menggunakan napas. Baiklah Bapak, di sini saya akan menyentuhkan. Kapas ini nanti di salah satu jari Bapak. Nanti Bapak bisa untuk tunjukkan Pak ya di mana saya sentuhkan sentuhan stimulasi tersebut atau rangsangan tersebut. Baiklah Bapak bisa untuk tutup matanya Pak. Maaf Pak ya. Sentuhkan kapas pada dorsum salah satu jari. Baik, Bapak bisa untuk membuka matanya di mana? Baik, tutup lagi matanya Pak. Kemudian yang sebelahnya. Baik, Bapak bisa sebutkan di mana? Baik, untuk pada pemeriksaan pertama pada refleks patologis sentuhan halus pasien dalam batas normal atau dapat menunjukkan lokasi sentuhan halus. Selanjutnya di sini saya akan lanjut pada pemeriksaan tes nyeri. Di sini saya menggunakan peniti. Bapak, di sini saya akan menggunakan jarum sama seperti tadi. Saya akan menyentuhkan di tangan Bapak. Nanti Bapak bisa sebutkan Pak ya. Bapak tidak perlu khawatir. Di sini saya akan menjaga ketidaknyamanannya Pak ya. Baik, Bapak bisa untuk menutup matanya. Maaf Pak ya. Oh iya Pak, sebelumnya di sini nanti saya akan beritahu dulu kalau ini tajam, yang ini tumpul Pak ya. Nanti Bapak saya minta juga untuk sebutkan itu tajam atau tumpul, gitu Pak ya. Bisa tutup matanya. Baik. Itu tajam atau tumpul Pak? Di mana? Baik, bisa tutup matanya lagi. Maaf Pak ya. Itu tajam atau tumpul Pak? Tumpul. Di mana lokasinya? Baik. Bisa tutup matanya lagi Pak. Tajam atau tumpul Pak? Tajam. Di mana?
Ya, bisa tutup lagi matanya Pak. Tajam atau tumpul Pak? Tumpul. Gimana? Baik. Pada pemeriksaan tes sentuhan nyeri, pasien dalam batas normal artinya bisa menyebutkan refleks yang diberikan itu tajam atau tumpul dan lokasi yang disebutkan atau lokasi yang diberikan stimulasi. Selanjutnya saya akan lanjut pada pemeriksaan tes vibrasi. Di sini saya menggunakan garpu tala 128 Hz, di mana nanti garpu tala ini saya akan getarkan dan sentuhkan pada jari pasien, dan pasien akan saya tanyakan apakah bisa untuk merasakan getaran dari garpu tala tersebut. Nah, Bapak, di sini saya memiliki garpu tala, nanti saya coba sentuhkan di jari Bapak. Nanti Bapak bisa sebutkan Pak ya, Bapak bisa merasakan getarannya atau tidak. Baik, Bapak bisa tutup matanya lagi. Apa ya? Baik, Bapak bisa merasakan getarannya? Bisa. Bisa. Selanjutnya, Bapak bisa merasakan getarannya Pak? Bisa. Baik. Bisa tutup matanya lagi? Bisa merasakan getarannya Pak? Bisa. Di mana? Bisa. Ya, bisa tutup matanya lagi. Bisa merasakan getarannya Pak? Bisa. Di mana? Bisa. Baik. Pada pemeriksaan vibrasi, pasien dapat menunjukkan dan merasakan getaran dari garpu tala. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu tes posisi. Untuk tes posisi di sini saya akan memegang tangan pasien, di mana nanti saya akan memegang yang pertama untuk tangan satunya memegang falang distal, sedangkan tangan lainnya itu akan memegang falang intermedia. Dan di sini pasien nanti saya akan bertanyakan saya menggerakkan tangannya itu atau jarinya itu ke atas atau ke bawah. Baiklah Bapak, di sini saya akan melakukan sama seperti tadi. Bapak bisa tutup mata. Terus nanti sebelumnya ini saya akan coba dulu Pak ya. Ini ke atas dan ini ke bawah. Nanti saya akan minta Bapak untuk sebutkan saya menggerakkan ke atas atau ke bawah Pak ya. Baik, Bapak bisa tutup matanya. Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Baik, sekarang ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Baik, tangan satunya. Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Baik, maaf Pak, kakinya sedikit diangkat. Ke atas atau ke bawah Pak? Ke atas. Sekarang ke atas atau ke Ke bawah? bawah. Satunya Pak. Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Baik. Pada pemeriksaan tes posisi, pasien didapatkan normal karena bisa menyebutkan posisi atau stimulasi yang saya berikan. Kemudian lanjut kepada tes diskriminasi. Yang pertama itu stereognosis. Baiklah, Bapak, di sini saya memiliki 3 benda, yaitu ada koin, ada korek telinga, dan juga peniti. Mungkin bisa Bapak rasakan dulu satu-satu. Ya, itu koin. Kemudian ini peniti. Kemudian ini korek kuping. Nah, nanti di sini saya akan meletakkannya ke tangan Bapak dan Bapak bisa tebak Pak ya, ini benda apa yang saya berikan. Baik, Bapak bisa tutup mata. Bapak tangannya bisa nah. Baik Pak, bisa dirasakan itu benda apa? Peniti. Peniti. Kemudian ya, ini Pak. Ini korek telinga. Ya, benar. Kemudian yang ini Ini koin. koin. Ya, Bapak rasakan, coba permukaannya itu angka atau garuda? Angka. Angka. Baik, benar. Baiklah, pada pemeriksaan stereognosis, pasien dalam batas normal, artinya bisa merasakan objek dan bisa menebak secara spesifik objek tersebut. Selanjutnya saya akan melakukan identifikasi nomor. Betul Bapak, di sini nanti telapak tangan Bapak saya akan coba goreskan untuk angka. Nanti Bapak bisa sebutkan Pak ya, angka berapa yang saya goreskan di tangan Bapak ya Pak. Bisa untuk tutup matanya Pak. Angka berapa? 3. Angka berapa? 1. Angka berapa? 2. Baik, tangan sebelahnya. Angka berapa? 4. Angka berapa? 2. Angka berapa? 1. Baik. Pada identifikasi nomor juga pasien masih dalam batas normal. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang selanjutnya itu tes diskriminasi. Bapak, nanti di sini saya akan menyentuhkan jarum sama seperti tadi di tangan Bapak atau jari Bapak. Bapak tidak perlu khawatir Pak ya, nanti saya akan meminimalisir keterangannya. Bapak bisa tutup mata Pak. Baik, Bapak bisa sebutkan terlebih dahulu nanti ini berapa titik yang saya sentuhkan, 1 atau 2 Pak ya. Bisa tutup matanya. Berapa titik Pak? 1. Baik, apa ya?
pemeriksaan diskriminasi 2 titik, pasien juga bisa menyebutkan dengan normal. Selanjutnya pada pemeriksaan terakhir itu pada untuk pemeriksaan refleks sensoris itu yaitu tes lokasi, di mana nanti saya akan menentukan pasien dan pasien bisa sebutkan di mana lokasi sentuhan yang saya berikan. Baiklah Bapak, di sini saya akan memberikan sentuhan kepada Bapak. Nanti Bapak bisa sebutkan Pak ya, di mana sentuhan yang saya berikan. Nanti saya juga akan menunjukkan mungkin lebih dari satu sentuhan. Nanti Bapak bisa sebutkan juga Pak ya. Baik, Bapak bisa tutup mata. Baik, di mana Pak untuk sentuhannya? Di sini. Baik, kemudian tutup mata lagi Pak. Di mana Pak? Di sini sama ini. Baik, pada pemeriksaan tes lokasi juga pasien bisa menjawab dengan benar. Kemudian kita lanjut pada pemeriksaan selanjutnya, yaitu pada pemeriksaan koordinasi dan keseimbangan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pada pemeriksaan tes keseimbangan dan koordinasi, yaitu yang pertama ada rapid alternative movement. Rapid alternative movement ini meliputi 3 pemeriksaan. Yang pertama, baiklah Bapak, di sini Bapak coba untuk mengangkat tangan kanannya terlebih dahulu. Angkat tangannya seperti ini, kemudian pukulkan ke pahanya. Baik, coba diulangi terus. Baik, lalu selanjutnya tangan sebelahnya Pak, seperti tadi, kemudian dipukulkan ke ininya. Baik, yang dinilai yaitu pertama kelincahan, irama, kemudian juga keseimbangan koordinasinya. Kemudian itu selanjutnya coba untuk ini Pak, seperti ini jarinya. Ya, sama seperti tadi, coba untuk digerakkan terus menerus. Baik, untuk tangan sebelahnya. Baik, yang dinilai juga yaitu kelincahan, kemudian juga iramanya. Kemudian yang terakhir, Bapak coba untuk kaki kanannya dihentakkan ke lantai. Ya, kaki sebelahnya. Baik, dinilai juga kelincahan, irama, dan juga keseimbangan koordinasinya. Baiklah, selanjutnya kita lanjut kepada pemeriksaan selanjutnya, yaitu point to point movement. Nah, point to point movement ini terdiri dari 3. Yang pertama, Bapak coba untuk berbaring Pak. Baik, nah yang pertama di sini yaitu telunjuk hidung. Bapak coba untuk menyentuh telunjuk saya, kemudian sentuh hidung Bapak. Baik, untuk tangan sebelahnya Pak, sentuh, kemudian sentuh hidung Bapak. Baik, pada pemeriksaan ini pada pasien normal itu dia akan akurat pada saat menyentuhkan telunjuknya ke telunjuk saya, kemudian bisa menyentuhkannya kembali ke hidungnya. Baik, selanjutnya yaitu telunjuk tangan. Nah, baik Bapak, di sini saya akan meletakkan tangan saya di sini. Kemudian Bapak bisa nanti mengangkat lengan Bapak sampai ke atas. Kemudian Bapak bisa sentuhkan ke tangan saya dengan tangan terbuka Pak ya. Baik, Bapak coba untuk mengangkat tangannya sampai ke atas kepala, kemudian sentuhkan. Kemudian naik, angkat lagi, sentuhkan lagi. Baik, Bapak bisa angkat lagi, kemudian tutup matanya, sentuhkan lagi, angkat, sentuhkan Pak. Baik, untuk tangan sebelahnya Pak, seperti tadi, angkat. Baik, lanjut, kemudian tutup matanya, lanjut. Baik, selanjutnya pemeriksaan terakhir pada point to point movement, yaitu tumit, lutut dan tumit. Baik Bapak, di sini coba Bapak untuk melipat kaki Bapak, tumitnya menyentuh lutut. Seperti ini Pak, maaf. Ya, begini. Selanjutnya nanti Bapak coba untuk menggerakkan sampai ke jempol. Coba digerakkan Pak, sampai ke jempol kakinya. Baik, untuk kaki sebelahnya. Lanjut Pak, coba digerakkan. Baiklah. Pada pemeriksaan ini normalnya pasien bisa menggerakkan kakinya dari lutut, maksudnya tumitnya dari lutut sampai ke jempol kaki dalam keadaan lancar tanpa adanya jeda ataupun adanya tidak keseimbangan koordinasi. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan guide. Baiklah, selanjutnya sini saya akan melanjutkan pada pemeriksaan saja, itu pemeriksaan guide. Yang pertama Bapak coba untuk berdiri Pak. Ya, coba berdiri di sini. Pada pemeriksaan guide yang pertama kita nilai untuk posisi cara berjalan pasien. Bapak coba untuk berjalan dari situ ke situ. Ya, baik, bisa kembali lagi Pak. Baik, pada saat berjalan itu yang dinilai pertama ayunan tangan, langkah kaki, kemudian keseimbangan. Kemudian yang kedua pada pemeriksaan guide itu yaitu berjalan tandem. Bapak berjalan seperti tadi, tetapi langkahnya itu diperkecil dengan tumitnya disentuhkan pada kaki Bapak, pada jempol Bapak. Coba di jalan Pak. Ya.
Baik, bisa kembali lagi. Baik. Normalnya pasien bisa dapat berjalan dengan seimbang dengan dengan 30 derajat dalam jarak 1 meter. Kemudian yaitu pemeriksaan selanjutnya itu jinjit dan juga tumit. Bapak coba untuk berjalan tetapi berjinjit. Baik, balik lagi. Kemudian menggunakan tumitnya. Ya, bisa kembali lagi. Baik. Normalnya pasien dapat berjalan dengan normal tanpa mengalami gangguan keseimbangan. Baik, selanjutnya itu Bapak coba untuk melompat tetapi di tempat. Jadi Bapak berjalan di tempat, tetapi pada saat Bapak ingin menapakkan kaki Bapak melompat gitu. Coba Bapak lakukan. Baik. Baik, normalnya pasien dapat melakukan dengan baik tanpa mengalami gangguan keseimbangan. Selanjutnya yaitu Bapak coba untuk tekuk kakinya 1. Baik, pemeriksaan ini ditahan selama 30 detik atau 20 detik. Kemudian satunya lagi Pak. Baik, pada pemeriksaan tes koordinasi dan keseimbangan, pada pemeriksaan guide itu pasien dalam batas normal tanpa mengalami gangguan keseimbangan. Kemudian kita lanjut pada pemeriksaan selanjutnya. Selanjutnya kita lanjut pada pemeriksaan sikap. Pemeriksaan sikap ini terdiri dari pemeriksaan tes Romberg diperkuat sama pronator drift test. Yang pertama Romberg, kemudian Bapak coba untuk kakinya dirapatkan Pak, seperti ini, rapat, ya. Kemudian tutup matanya. Baik, normalnya pasien bisa bertahan untuk mempertahankan postur tubuhnya selama 20-30 detik. Baik, kemudian buka matanya Pak. Kemudian sama seperti tadi, Bapak coba kakinya seperti ini, ya. Kemudian tangannya di dada, kemudian tutup mata. Baik, normalnya pasien juga bisa menahan posturnya seperti ini dalam waktu selama 20-30 detik. Baik, Bapak bisa buka matanya. Kemudian tes terakhir yaitu pronator drift test. Bapak coba untuk tangannya seperti ini, kemudian tutup matanya. Baik, pasien normalnya bisa dapat menahan postur seperti ini selama 20-30 detik. Kemudian di sini saya akan memberikan coba tahanan. Pada pasien normal nanti lengannya akan dapat kembali pada posisi normal atau pada posisi seperti semula. Maaf Pak, saya akan beri tahanan. Bapak coba untuk tetap tahan Pak ya. Baik, tangannya bisa diturunkan lagi Pak. Baik, pada pemeriksaan sikap semuanya dapatkan hasil normal. Kemudian kita lanjut pada pemeriksaan selanjutnya. Selanjutnya, pemeriksaan terakhir pada pemeriksaan koordinasi dan keseimbangan yaitu adalah refleks pada demensia. Refleks pada demensia ini meliputi 2 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan glabella, kemudian pemeriksaan palmomental. Pemeriksaan glabella yaitu seperti demikian. Bapak bisa menghadap saya. Di sini saya akan mengetukkan tangan saya di antara dahi Bapak. Mungkin sedikit nyaman Pak ya. Baik. Baik. Normalnya pada pasien normal itu hanya mengedipkan mata 1-2 kali pada ketukan awal. Pada pasien yang abnormal itu akan memberikan tanda positif jika mengedipkan mata setiap saya memberikan ketukan. Selanjutnya saya lanjut pada pemeriksaan yang kedua yaitu palmomental dengan menggunakan ujung tajam dari palu refleks, yaitu dengan menggoreskan tenar pada kulit tenar pada telapak tangan pasien. Maaf Pak, di sini saya akan menggoreskan bagian ini pada tangan Bapak Pak ya. Baik, satu lagi. Baik. Normalnya pasien akan memberikan refleks adduksi pada ibu jari. Sedangkan tidak normalnya itu dia akan tidak memberikan refleks sedikit pun. Baik. Bapak, terkait dari hasil pemeriksaan fisik tadi yang meliputi dari tes motoris, kemudian tes fisiologis, sensoris, patologis, dan keseimbangan dan koordinasi, semuanya masih dalam batas normal. Mungkin dari keluhan Bapak tadi, mungkin Bapak sedikit perlu istirahat lebih saja, kemudian jaga pola makannya, kemudian olahraganya juga tetap rutin Pak ya. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Sejauh ini apa ada yang Bapak tanyakan? Oh tidak. Tidak, baik Bapak, semoga lekas sembuh ya Pak ya.